Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Said Mawardi Raukang. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait materi bilangan kuantum, konfigurasi elektron, dan sistem periodik unsur. Nah, harapannya setelah teman-teman menyimak video ini, teman-teman bisa menjelaskan konsep dan jenis-jenis bilangan kuantum. Teman-teman juga bisa menyusun konfigurasi elektron suatu unsur dengan benar. Teman-teman mungkin juga bisa mengaitkan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Dan setelah itu mungkin teman-teman bisa menjelaskan soal sederhana. Teman-teman bisa menyelesaikan soal secara sederhana terkait bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya bagaimana elektron tersusun dalam sebuah atom? Atau mengapa unsur tersusun dalam tabel periodik seperti itu? Jawabannya ada di dunia mekanika kuantum. Yuk kita bahas bareng. Baiklah, kita akan masuk pada materi bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Nah, bilangan kuantum adalah angka-angka yang menggambarkan posisi dan energi elektron dalam sebuah atom. Dalam bilangan kuantum ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama atau dikatakan sebagai N, yang mana ini menunjukkan tingkat energi utama. Contoh N itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau L, yang mana bilangan ini menunjukkan bentuk orbitalnya. L-nya itu 0, itu sebagai S, atau L-nya itu 1, itu sebagai P, L-nya itu 2 sebagai D, L-nya 3 itu sebagai F. Nah, kemudian yang ketiga ada bilangan magnetik atau ML, yang mana ini menunjukkan orientasi orbital dalam ruangan, yang mana nilainya bisa berubah -1 atau sampai dengan 1. Nah, kemudian yang keempat ada bilangan kuantum spin atau MS, yang mana ini menunjukkan arah spin elektron, di mana MS-nya itu bisa berupa +1/2 atau -1/2. Ya, jadi ketika menentukan MS-nya ini kita melihat dari bilangan magnetiknya dulu. Nah, ketika kita melihat bilangan magnetiknya itu panah ke atas atau yang terakhir itu panah ke atas, maka MS-nya bisa ditentukan. MS-nya itu ditentukan seperti kalau dia +1/2 itu artinya ke atas, panah atas. Kalau dia -1/2 itu panah ke bawah. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya langsung. Baik, kita lanjut pada contoh soal dalam menentukan bilangan kuantum. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam bilangan kuantum terdapat ada 4 jenis. Yang pertama bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Oke, lanjut kita pada contoh soal. Tentukan bilangan kuantum pada kalium-19. Langkah pertama kita harus melaksanakan atau menyelesaikan konfigurasi elektronnya dulu. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Karena elektronnya berakhir pada pada 4s2, 4s1, maka bilangan kuantum N atau bilangan kuantum utama, tingkat energi utamanya adalah N adalah 4 karena dia berakhir di elektron keempat. Kemudian konfigurasi bilangan kuantum azimut L adalah 0. Kenapa? Karena kalau dia S, artinya kalau subkulitnya berakhir di S itu 0, subkulitnya berakhir di P itu 1, D itu 2, F itu 3. Oke, jadi bilangan azimutnya adalah 0. Selanjutnya M.
M adalah menunjukkan orientasi orbital dalam ruangan. Orbital untuk S itu ada 1 adalah 0. Kemudian untuk orbital P itu ada 3, itu PX, PY, dan PZ. Untuk orbital D itu ada 5 dan orbital F itu ada 7. Karena dia berakhir di orbital S, maka bilangan kuantum magnetiknya atau M-nya adalah 0. Selanjutnya S atau bilangan magneto quantum spin. Ini adalah menunjukkan arah spin elektron. Berarti kita menentukan arah elektron spinnya itu kemana, ke arah jarum jam kah atau berlawanan arah jarum jam kah. Menurut kaidahan kita mengisi dulu energinya diisi satu-satu. Karena dia 4s1 berarti hanya terdapat 1. Artinya bilangan kuantum spinnya itu panah atas, yang artinya plus 1/2 karena hanya ada 2. Kalau dia panah bawah itu min 1/2 atau berlawanan arah jarum jam. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi elektron. Nah, apa sih itu konfigurasi elektron? Nah, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam orbital suatu atom, yang mana elektronnya itu mengisi berdasarkan 3 aturan. Nah, aturan pertama itu aturan Aufbau, yang mana diisi dari energi terendah hingga ke tertinggi. Nah, kemudian aturan kedua itu yaitu larangan Pauli, yang mana satu orbital maksimum 2 elektron. Kemudian terakhir itu ada aturan Hahn, yaitu orbital dengan energi yang sama diisi satu-satu dulu. Oke, silakan teman-teman perhatikan gambar di samping ini adalah diagram secara bagaimana proses pengisiannya. Pertama kan tadi menurut aturan Aufbau diisi dengan energi terendah hingga tertinggi. Ya, dilihat teman-teman bisa lihat dimulai dari 1s1 dilanjutkan sesuai dengan H. Untuk lebih jelasnya marilah teman-teman simak contoh soal berikut ini. Kita lanjut pada contoh soal dalam pengerjaan konfigurasi elektron. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, dalam menentukan konfigurasi elektron kita harus mengikuti patokan dari aturan konfigurasi elektron. Yang pertama terdapat Aufbau, yang mana diisi dari energi terendah hingga tertinggi. Artinya kita mengisi dari terendah 1s2 kedua begini, kita dari yang terendah sampai tertinggi. Kemudian larangan Pauli, yaitu satu orbital maksimum 2 elektron. Berarti kalau dia 1s2 artinya maksimum terdapat 2 orbital 2 elektron yang terisi. Dan aturan Hahn, orbital energi sama diisi dengan satu-satu dulu. Artinya kalau 2p5 kita mengisi satu-satu dulu. Kalau P berarti atas dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti orbitalnya berakhir di sini. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan konfigurasi elektron dari magnesium. Magnesium, jadi aturan Aufbau diisi dari energi terendah dulu. Berarti 12, 1s2, 2s2, 2p2, 3s2. Jadi 2, 4, 2 ini 2p6, 3s2. Jadi 2, 4, 6, 12. Pas kan? Nah, larangan Pauli mengatakan satu orbital maksimum terdapat 2 elektron. Berarti kita buat kotaknya dulu. Dan selanjutnya aturan Hahn mengatakan orbital dengan energi sama diisi dengan satu-satu dulu. Oke, berarti kita isi satu dulu. 1,
2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1, 2. Jadi konfigurasi elektron dari magnesium itu 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 sama dengan 12. Oke. Terakhir adalah materi sistem periodik unsur. Ya, apa sih sebenarnya itu sistem periodik unsur? Nah, sistem periodik unsur adalah tabel yang mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat dan konfigurasi elektronnya. Nah, di mana dalam SPO ini terdapat blok-bloknya. Yang pertama, blok S itu golongan 1 dan 2. Kemudian blok P itu golongan 13 sampai 18. Blok D itu unsur transisi. Dan blok F adalah lantanida dan antinida. Silahkan untuk jelasnya, untuk mengetahui blok-bloknya itu silahkan teman-teman perhatikan gambar di samping. Terdapat di mana blok S, yang mana blok D, yang mana blok P, yang mana blok F. Oke, itu adalah penjelasan dari saya terkait materi bilangan kuantum, konfigurasi elektron, dan sistem periodik unsur. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi tersebut. Terima kasih.